rumah ibadah kita harus steril dari politik identitas. Menurut Bapak sebagai seorang siswa yang moderat, itu yang seperti apa yang diinginkan agar siswa-siswa kita ini yang ada di sekolah dan madrasah mempunyai akar kuat dalam menumbuhkan Islam yang rahmatan lil alamin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam Kemenak Kreatif Studio. Kita akan berbincang-bincang tentang moderasi beragama. Kita sapa dulu Bapak Kepala Kantor. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Beliau adalah Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Husnul Marom MHI. Kita sapa, sehat Bapak? Alhamdulillah, perjalanannya lancar. Ya, mudah-mudahan di aktivitas yang padat ini panjenengan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, para pemirsa, kita akan berbincang-bincang tentang moderasi beragama. Pak, ini kan salah satu program prioritas Kementerian Agama itu adalah penguatan moderasi beragama dalam segala bidang. Menurut Bapak, arah penguatan moderasi yang sesuai dengan kondisi kita hadapi saat ini, karena memang sekarang itu lagi pudarnya sikap toleransi, pudarnya saling menghargai, bahkan kurangnya solidaritas. Menurut Bapak ini bagaimana ya Pak untuk menyikapi hal tersebut? Iya. Ya, baik Bu Dr. Nyai Nani ya. Iya. Penguatan moderasi beragama untuk kali ini itu di tahun 2023. Kita tahu tahun 2023 adalah tahun kerukunan. Iya. Maka Kementerian Agama harus bisa mempelopori dan juga bisa mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Kota Madiun, bahwasanya salah satu penguatan moderasi beragama adalah kita pastikan rumah ibadah apapun agamanya harus betul-betul steril dari politik praktis, dari politik identitas, sehingga rumah ibadah itu betul-betul untuk peningkatan kualitas ketakwaan bagi umat beragama, untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga untuk peningkatan kualitas pemberdayaan ekonomi keumatan dan lain sebagainya, dan untuk pembelajaran lainnya. Tetapi yang harus betul-betul kita pastikan adalah rumah ibadah kita harus steril dari politik identitas. Ya. Berarti ini kan Bapak Ibu guru pendidikan agama khususnya yang ada di sekolah, SMA, SMK itu harus bisa mengetahui, karena memang dia adalah pemilih pemula, kan begitu ya Pak? Betul. Pemilih pemula, sehingga mereka juga harus diberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga kerukunan, kebersamaan demi keutuhan NKRI, kan ngeten ya Pak? Iya. Kemudian Bapak Menteri Agama Yakut Kholis Kaumas telah melaunching program moderasi beragama di sekolah dan madrasah. Bangunan moderasi beragama yang bagaimanakah yang diterapkan di sekolah yang sesuai kondisi saat ini, karena generasi kita adalah generasi milenial, generasi yang tidak lepas dari gadgetnya, padahal mereka ini adalah calon pemimpin bangsa. Jangan sampai mereka terprovokasi kemudian arah radikalisme dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana Bapak kita menyikapi untuk hal tersebut di sekolah dan madrasah? Jadi moderasi beragama itu kan sesungguhnya cara pandang, cara sikap, dan cara berperilaku seseorang warga negara Indonesia harus sesuai dengan esensi ajaran yang ia anut. Kalau ia beragama Islam tentunya harus sesuai dengan esensi ajaran Islam.
Kalau ia beragama Konghucu, maka harus sesuai dengan esensi ajaran Konghucu dan seterusnya. Oleh karena itu, kita siapkan generasi bangsa mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Madrasah Aliyah, dan seluruh bangsa di negeri tercinta ini kita siapkan menjadi generasi-generasi yang moderat. Nah, ciri khas generasi moderat itu yang pertama yaitu komitmen kebangsaan. Jadi komitmen kebangsaan, generasi yang moderat sudah menerima secara lahir batin Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sudah diterima secara lahir batin. Nah, yang kedua adalah anti kekerasan. Anti kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan seksualitas maupun kekerasan verbal harus ditiadakan, sehingga generasi itu betul-betul menjadi generasi yang moderat. Yang ketiga adalah toleransi, pandai dan pintar dan cerdas dalam setiap kesehariannya. Ia selalu menghormati, toleran kepada siapapun, ya. Dan yang keempat tentunya harus adaptif dengan budaya setempat. Iya, berarti ini harus dikuasai oleh stakeholder yang ada di sekolah ya Bapak. Betul. Karena kita istilahnya ngemong siswa yang sekian banyak, berbeda karakter, berbeda perilaku dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus membangun seperti itu. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan ada di madrasah nanti bisa menerapkan untuk membimbing siswa-siswinya agar mereka mampu menerapkan penguatan moderasi beragama yang ada di sekolah. Betul. Ya, kemudian di sini Bapak, kemajuan zaman dan teknologi saat ini membuat segala informasi bisa diakses melalui media apapun, termasuk yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan di kalangan guru dan siswa. Hal ini mempermudah akses oknum-oknum tertentu yang berniat untuk mendoktrin pikiran siswa. Karena memang saat sekarang ini sudah marak sekali isu radikalisme, kemudian tidak toleran. Bagaimana Pak upaya Kementerian Agama dalam menjaga, melindungi siswa yang ada di sekolah dan madrasah dari hal-hal tersebut? Ya, baik. Jadi peranan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mulai dari kepala sekolah atau kepala madrasah dan seluruhnya itu harus selalu dan senantiasa memberikan garis-garis kepada siswa-siswi semuanya. Iya, aturan ya Pak ya. Aturan dan pemahaman tentang keagamaan. Tentang keagamaan. Supaya anak-anak kita itu tidak kedahuluan mendapatkan informasi dari mungkin dari YouTube atau dari Google atau dari internet dan sebagainya. Karena siapapun itu bisa menulis ya Pak, dengan latar belakang pemikiran. Bisa menulis, bahkan orang yang tidak paham tentang agama saja, menulis agama. Bisa menulis tentang agama, copy paste dan sebagainya. Tidak tahu tentang sumber aslinya. Nah, oleh karena itu anak-anak harus diberi pemahaman, termasuk link-link yang berbahaya harus diberitahukan kepada anak-anak. Berarti Bapak Ibu guru itu harus punya IT literasi yang kuat, seperti transformasi digital yang ada di Kementerian Agama, sehingga siswa kita tahu persis mana link-link yang bisa dipelajari. Betul ya Pak? Betul. Dan lebih dari itu, ini juga kepada orang tua. Jadi masyarakat dan orang tua di dalamnya itu harus selalu komunikasi dengan pihak sekolah atau madrasah terkait dengan penguatan moderasi beragama, supaya anak-anak kita itu semuanya itu menjadi betul-betul anak-anak yang generasi yang moderat. Iya, generasi yang moderat dan berkarakter kan gitu ya Pak. Berkarakter. Ya, memang pada saat sekarang ini kalau kita membangun pendidikan karakter nggak bisa sendiri Pak, nggak bisa langsung dipasrahkan ke sekolah. Tapi bagaimana ada elemen keluarga, sekolah, masyarakat dan kebijakan ini ya Pak, yang harus dibangun dalam pembentukan karakter. Karena memang sekarang sudah yang namanya karakter remaja itu sudah agak terkikis dikit, sopan santunnya kurang, bagaimana menghormati,
ya menghargai orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Iya. Kemudian menurut Bapak sebagai seorang siswa yang moderat, itu yang seperti apa yang diinginkan agar siswa-siswa kita ini yang ada di sekolah dan madrasah mempunyai akar kuat dalam menumbuhkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi yang siswa yang moderat itu yang bagaimana yang diharapkan Kementerian Agama. Ya. Iya. Jadi siswa-siswi yang moderat itu tentunya pertama ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala, itu secara kualitas dan kuantitas itu bertambah. Iya. Dan yang keempat itu adalah yang saya sebutkan yang tadi. Iya. Yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi ya, dengan budaya setempat yang ada di lingkungan ya, kalau itu sudah semuanya, insya Allah generasi kita generasi akan emas sukses, ya, akan sukses dan selamat untuk hidup di NKRI dengan sesama, dan bisa insya Allah NKRI itu akan selalu ada kalau betul-betul dijaga. Kerukunan akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka penting sekali bagi guru-guru agama maupun guru-guru yang ada di madrasah, ataupun semua mata pelajaran berarti Pak yang ada di madrasah itu memberikan informasi. Dan juga yang lebih penting lagi, rumah-rumah ibadah kita, baik masjid, musola, gereja, pura, kelenteng, vihara, itu betul-betul harus dijaga dan bebas dari politik identitas. Jadi kan harus untuk peningkatan keagamaan, supaya tidak terjadi tabrakan-tabrakan, gesekan-gesekan secara sosial. Perpecahan yang pastinya kalau nanti musola, masjid itu dipakai, tempat ibadah itu dipakai untuk berpolitik, itu akan terjadi perpecahan antar intern umat beragama itu sendiri. Iya, berarti begini ya Pak, di sekolah itu tidak hanya kita dibangun kecerdasan secara intelektual, tapi juga dibangun kecerdasan secara spiritual dan juga kecerdasan emosional. Biar kita ini terjaga, siswa-siswa kita ini kadang kan lost control, sehingga bagaimana kita mampu mengendalikan itu dengan pemahaman nilai-nilai agama. Dan juga harapannya kalau sudah punya kecerdasan emosional, dibangun kecerdasan sosial, sehingga kita mewujudkan moderasi beragama yang ada di sekolah, di rumah ibadah, di masyarakat, menjaga keutuhan NKRI. Iya. Terakhir Bapak, pesan dan harapan selaku Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur terhadap ASN Kementerian Agama dimanapun berada, bagaimana mereka menerapkan moderasi beragama, karena memang kuncinya sorotannya itu orang kemenak kan begitu ya Bapak. Iya. Harapannya bagaimana? Iya. Moderasi beragama itu tidak hanya untuk ASN Kementerian Agama, tapi untuk bangsa masyarakat Indonesia. Iya. Jadi kalau moderasi beragama itu betul-betul diterapkan, dan sebenarnya moderasi beragama itu kan bukan hal yang baru. Sebenarnya itu sudah dicontohkan sejak zaman Kanjeng Nabi dulu pun sudah diterapkan. Kata Kanjeng Nabi, kalau dalam Islam, Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalau kamu semua ingin menjadi umatku baik di dunia maupun di akhirat, hormati sesama. Sesama itu, sesama agama manapun harus saling menghormati, dan jangan sekali-kali merusak tempat ibadah orang lain. Hormati tempat ibadah orang lain, dan jangan sekali-kali mengejek sesembahan orang lain. Sesembahan, cara menyembah, cara beribadah agama yang lain pun jangan diejek. Nah itu sudah salah satu sebuah moderasi beragama ketika zamannya Rasulullah. Sekarang kita aktualisasikan kembali. Bangsa Indonesia ingin rukun, ingin damai, ingin nyaman, ingin sejahtera, dan seterusnya, ingin bahagia, maka harus
kita wujudkan bersama moderasi beragama, terutama ASN Kementerian. Iya, karena sebagai contoh kan begitu ya Pak. Ya. Orang Kemenak harus bisa memberikan contoh perilaku, cara pandang, cara bertindak, cara memperlakukan orang, bahkan cara bermedsos kan begitu ya Pak. Iya, itu kan sesuai dengan tadi hadisnya Rasulullah itu khairun nasi anfa'uhum linnas kan ngeten ya Pak. Iya, sebagus-bagus manusia itu bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak mencelakai, tidak menghina dan lain sebagainya. Iya, terima kasih Bapak. Pada kesempatan hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang moderasi beragama. Para pemirsa dimanapun berada, saya Nani Nurhati bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan juga tim kreatif Kemenak Kota Madiun, Mbak Dani, Mas Rendra, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak.